Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Ahak sama Muslim. Dari Khalid bin Abdullah Al-Qasari rahimahullah berkata, ayahku telah menciptakan padaku hadis yang ia terima dari kakekku Renhu. Bahwasanya kakekku berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya padaku, apakah kamu ingin masuk surga? Aku menjawab, iya. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu, senangkanlah saudaramu apa yang engkau senangi untuk dirimu sendiri. Arsyad Ahmad. Dari Khalid bin Abdullah Al-Qasari rahimahullah berkata, ayahku telah menciptakan padaku hadis yang ia terima dari kakekku Anhu, bahwasanya kakekku berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya padaku, apakah kamu ingin masuk surga? Aku menjawab, iya. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu senangkanlah saudaramu apa yang engkau senangi untuk dirimu sendiri. Arsyad Ahmad. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya din atau agama itu nasihat. Sesungguhnya din agama itu nasihat. Dan sesungguhnya din agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat siapa? Wahai Rasulullah. Beliau menjawab, nasihat Allah, nasihat kitabnya, nasihat Rasulnya, nasihat para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat orang-orang muslim biasa. Hadis riwayat Nasai. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya din agama itu nasihat. Sesungguhnya din agama itu nasihat. Dan sesungguhnya din agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, nasihat Allah, nasihat kitabnya, nasihat Rasulnya, nasihat para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat orang-orang muslim biasa. Hadis riwayat Nasai. Dari Sauban berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya luas telagaku pada hari kiamat adalah seperti jarak antara Adam dan Aman. Cangkir-cangkirnya sejumlah bintang-bintang di langit. Airnya lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu. Orang yang pertama kali mendatanginya adalah kaum muhajirin yang miskin. Kami bertanya, wahai Rasulullah, terangkan pada kami bagaimana sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW menjawab, mereka berambut kusut, tak terurus, berpakaian kotor dan lusuh, tidak dapat menikahi wanita-wanita yang hidup dalam kemewahan. Pintu-pintu rumah tidak dibukakan untuk mereka. Tiada yang mempersilakan mereka masuk. Mereka memberikan apa yang menjadi kewajiban mereka, dan hak-hak mereka tidak diberikan kepada mereka. Hadis Tabrani. Dari Sauban berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya luas telagaku pada hari kiamat adalah seperti jarak antara Adam dan Aman. Cangkir-cangkirnya sejumlah bintang-bintang di langit. Airnya lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu. Orang yang pertama kali mendatanginya adalah kaum muhajirin yang miskin. Kami bertanya, wahai Rasulullah, terangkan pada kami bagaimana sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW menjawab, mereka berambut kusut, tak terurus, berpakaian kotor dan lusuh, tidak dapat menikahi wanita-wanita yang hidup dengan kemewahan. Pintu-pintu rumah tidak dibukakan untuk mereka. Tiada yang persilakan mereka masuk. Mereka memberikan apa yang menjadi kewajiban mereka, sedangkan hak-hak mereka tidak diberikan kepada mereka. Hadis Tabrani. Terangan, Adam adalah sebuah kota yang terkenal di Yaman, dan Aman adalah kota yang terkenal di Yordania. Perkataan Adam dan Aman hanya dimaksudkan sebagai tanda dalam hadis ini karena jauhnya jarak antara kedua kota ini. Maka luas telaga itu adalah seperti jarak antara kedua kota ini. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa
luas telaga ini sama persis jaraknya dengan jarak antara kedua kota tersebut. Tapi ini hanya untuk mempermudah pemahaman bahwa panjang dan lebar telaga itu terbentang di atas 100 mil. Dari Uzaifah anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengikuti kebiasaan orang-orang yang pelin-pelan, yang mana kalian mengatakan, jika orang yang berbuat baik, kami pun berbuat baik, dan jika orang-orang berbuat zalim, maka kami pun berbuat zalim. Akan tetapi berpegang teguhlah prinsip dirimu sendiri, bahwa jika orang-orang berbuat baik, kalian pun berbuat baik. Sedangkan jika orang-orang berbuat jahat, maka kalian tidak berbuat zalim. Hadis Tirmizi. Dari Uzaifah berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengikuti kebiasaan orang-orang yang pelin-pelan, yang mana kalian mengatakan, jika orang-orang berbuat baik, kami pun berbuat baik, dan jika orang-orang berbuat zalim, maka kami pun berbuat zalim. Akan tetapi berpegang teguhlah prinsip dirimu sendiri, bahwa jika orang-orang berbuat baik, kalian pun berbuat baik. Sedangkan jika orang-orang berbuat jahat, maka kalian tidak berbuat zalim. Hadis Tirmizi. Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah membalas dendam dalam urusan-urusan pribadinya, terkecuali apabila perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dilanggar, maka Rasulullah SAW akan membalas, menjatuhkan hukuman akibat pelanggarannya itu semata-mata karena Allah. Hadis Bukhari. Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah membalas dendam dalam urusan-urusan pribadinya, terkecuali apabila perkara-perkara yang dilarang Allah dilanggar, maka Rasulullah SAW akan membalas, menjatuhkan hukuman akibat pelanggarannya itu semata-mata karena Allah. Hadis Bukhari. Dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba sahaya melayani tuannya dengan tulus dan menyembah Allah dengan baik, maka baginya pahala 2 kali. Hadis Muslim. Dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba sahaya melayani tuannya dengan tulus dan menyembah Allah dengan baik, maka baginya pahala 2 kali. Hadis Muslim. Allah Abbas baca dan tikarkan, mudah-mudahan diridhoi Allah Ta'ala dan kekuatan untuk mempakan penalin. Amin.